Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani semuanya, kembali lagi di kebun cabai jamu kita. Hari ini kita akan melakukan dua pekerjaan penting yang sering dianggap sepele, tapi justru sangat menentukan hasil panen jangka panjang, yaitu pembersihan rumput liar di sekitar tanaman cabai jamu dan penggantian tajar yang sudah mati atau lapuk. Kalau kita lihat sekilas, rumput itu terlihat biasa saja. Hijau, tumbuh alami, bahkan kadang membuat kebun terlihat lebih segar. Tapi bagi tanaman cabai jamu, rumput liar adalah pesaing yang tidak terlihat. Mereka berebut air, berebut unsur hara, bahkan berebut sinar matahari. Cabai jamu adalah tanaman yang umurnya panjang. Bisa puluhan tahun kalau dirawat dengan baik. Artinya, sejak awal kita harus menyiapkan lingkungan yang sehat dan bersih. Rumput liar yang dibiarkan tumbuh akan menyerap nutrisi dari tanah yang seharusnya untuk cabai jamu. Apalagi di musim hujan, pertumbuhan rumput sangat cepat. Kalau tidak rutin dibersihkan, dalam waktu 1 atau 2 minggu saja sudah lebat kembali. Membersihkan rumput bukan hanya soal estetika, bukan hanya supaya kebun terlihat rapi. Tapi ini soal efisiensi nutrisi dan kesehatan tanaman. Rumput yang terlalu rapat juga bisa menjadi tempat persembunyian hama seperti ulat, belalang, bahkan tikus kecil. Selain itu, kelembapan di sekitar batang menjadi tinggi, sehingga berpotensi memicu jamur dan penyakit akar. Cara pembersihan rumput bisa dilakukan dengan beberapa metode. Ada yang manual menggunakan sabit atau cangkul kecil. Ini cara paling aman dan ramah lingkungan. Rumput dipotong lalu dikumpulkan. Bahkan, rumput yang sudah kering bisa dijadikan mulsa alami di sekitar tanaman, asalkan tidak menempel langsung ke batang. Ada juga petani yang menggunakan herbisida selektif. Tapi dalam budidaya cabai jamu jangka panjang, kita harus berhati-hati. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan bisa memengaruhi kesuburan tanah dalam jangka panjang. Tanah yang sehat adalah investasi utama kita. Perhatikan juga jarak bersih di sekitar batang. Idealnya, radius 30-50 cm dari batang utama harus benar-benar bersih dari rumput. Ini memberi ruang akar untuk bernapas dan menyerap nutrisi dengan optimal. Setelah rumput dibersihkan, biasanya kita bisa melihat kondisi tanah dengan lebih jelas. Apakah tanahnya terlalu padat? Apakah perlu penggemburan ringan? Ini momen yang baik untuk sekalian melakukan pemupukan tambahan jika diperlukan. Sekarang kita masuk ke pekerjaan kedua, yaitu penggantian tajar yang mati. Cabai jamu adalah tanaman merambat. Dia membutuhkan penopang atau tajar untuk tumbuh ke atas. Biasanya menggunakan kayu hidup seperti pohon jaran, gamal, atau dadap. Tajar hidup ini sangat membantu karena selain menjadi penopang, juga memberi naungan alami dan menjaga kelembapan. Namun, tidak semua tajar bisa bertahan. Ada yang mati karena kekeringan, ada yang lapuk karena usia, ada juga yang patah karena angin kencang. Jika tajar mati dibiarkan begitu saja, batang cabai jamu akan kehilangan arah rambat. Ia bisa menjalar ke tanah, membuat buah lebih rentan terhadap penyakit dan busuk. Mengganti tajar tidak bisa sembarangan. Pertama, pilih kayu yang kuat dan tahan lama. Kalau memungkinkan, gunakan tajar hidup lagi supaya sistemnya berkelanjutan. Kedua, saat menancapkan tajar baru, hati-hati dengan akar cabai jamu yang sudah berkembang. Jangan sampai melukai akar utama. Idealnya, tajar ditanam sedalam 40-60 cm agar kokoh. Kalau tanahnya gembur, bisa lebih dalam lagi. Pastikan posisinya tegak dan stabil. Setelah itu, batang cabai jamu diarahkan kembali ke tajar baru dan diikat secara longgar menggunakan tali rafia atau bahan alami. Jangan terlalu kencang, karena batang akan membesar seiring waktu. Penggantian tajar juga menjadi momen evaluasi. Kita bisa melihat seberapa sehat tanaman selama ini. Apakah batangnya tebal? Apakah percabangannya merata? Apakah daunnya hijau segar? Semua itu adalah indikator keberhasilan perawatan kita.
Sahabat tani, dalam budidaya cabai jamu, kesabaran adalah kunci. Ini bukan tanaman musiman yang 3 bulan langsung panen besar lalu selesai. Ini tanaman investasi jangka panjang, maka pekerjaan seperti membersihkan rumput dan mengganti tajar adalah bentuk perawatan rutin yang menentukan hasil bertahun-tahun ke depan. Kadang orang melihat kebun cabai jamu yang subur dan produktif, lalu bertanya, apa rahasianya? Rahasianya sederhana: konsistensi, tidak menunda pekerjaan kecil. Tidak membiarkan rumput menumpuk, tidak membiarkan tajar mati terlalu lama. Tanaman juga seperti manusia, ia butuh lingkungan yang nyaman untuk tumbuh. Ia tidak bisa bicara, tapi memberi tanda. Kalau daunnya mulai menguning, mungkin nutrisinya kurang. Kalau pertumbuhannya melambat, mungkin akarnya terganggu. Kalau buahnya kecil-kecil, mungkin persaingan unsur hara terlalu besar. Karena itu, kebersihan lahan adalah fondasi utama. Setelah semua selesai, rumput sudah bersih, tajar yang mati sudah diganti, biasanya kebun terlihat lebih lega. Tanaman tampak lebih tegak, lebih rapi, dan lebih teratur. Sirkulasi udara menjadi lebih baik, cahaya matahari lebih merata masuk ke sela-sela daun. Langkah berikutnya yang bisa dilakukan setelah pembersihan adalah pemberian pupuk organik atau kompos di sekitar pangkal tanaman. Dengan kondisi tanah yang sudah bersih dari rumput, nutrisi akan langsung terserap oleh akar cabai jamu tanpa harus berbagi dengan gulma. Dan jangan lupa, lakukan pekerjaan ini secara berkala. Minimal 1 bulan sekali di musim kemarau, dan bisa 2 minggu sekali di musim hujan karena pertumbuhan rumput lebih cepat. Sahabat tani, merawat cabai jamu itu seperti menjaga amanah. Dari bibit kecil hingga menjadi tanaman yang menghasilkan, semua melalui proses panjang. Tidak ada hasil besar tanpa kerja kecil yang rutin. Hari ini kita belajar bahwa membersihkan rumput bukan sekadar mencabut tanaman liar. Ini tentang menjaga keseimbangan, dan mengganti tajar bukan hanya soal mengganti kayu, tapi memastikan tanaman tetap punya arah untuk tumbuh ke atas. Semoga kebun kita semua diberi keberkahan. Tanaman tumbuh sehat, buah lebat, dan hasilnya membawa manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Terus semangat bertani, terus rawat dengan hati, dan jangan pernah bosan melakukan perawatan kecil yang berdampak besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.